Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Sumarno Putri, absen 11. Saya Putri Risma, absen 25. Saya Dea Mutia, absen 7. Saya Nabila Rahma, absen 22. Saya Muhammad Irsyad, absen 20. Saya Andre, absen 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan cerita Islam yang berjudul Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi Tenggara. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Samata, Sultan Abdul Fatih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dibesarkan di Desa Giri, Banyumas, Gresik. Sunan Giri merupakan dua pernikahan dari Maulana Isa, seorang wali Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Serdadu, Putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka ia dipaksa ayahnya Prabu Menak Sembuyu untuk membuang anak yang baru dilahirkannya. Lalu Dewi Serdadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut Selat Bali sekarang ini. Kemudian bayi itu ditemukan oleh sekelompok awak kapal atau pelaut yakni Sabar dan Sobir dan dibawa ke Gresik. Di Gresik ia diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, ia dinamakan bayi tersebut Joko Samudro. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Dentang atau kini di Surabaya untuk belajar agama Islam kepada Sunan Ampel. Tak beberapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya beserta Makjub Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran agama Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Isa yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Sekian cerita dari Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Risma, absen 25. Di sini saya akan menceritakan salah satu wali songo yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang sendiri adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut Nyai Agung Manila. Sunan Bonang merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan ibunya adalah seorang putri dari Adipati Tuban, yakni Arya Tejo. Dalam buku Kisah Wali Songo, Sunan Bonang Maulana Malik Ibrahim karya Yoyo Rahayu, Sunan Bonang memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Raden Malik Ibrahim. Nah, Sunan Bonang merupakan kakak dari Raden Kosim atau dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Bonang kecil sudah dibekali ajaran Islam oleh ayahnya. Bahkan di masa mudanya beliau pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini nanti Sunan Bonang akan bertemu seorang perampok yang bernama Raden Said, yang nantinya Raden Said ini akan bertobat dan ikut menjadi seorang wali yakni Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya dilansir dari buku Sunan Bonang karya Nabila Anwar, saat diminta untuk melakukan dakwah di Tuban, Sunan Bonang mulai memikirkan strategi dakwahnya. Nah, kebetulan Sunan Bonang ini sangat pandai memainkan wayang dan gamelan. Beliau mulai menarik perhatian masyarakat dengan gending dan tembang yang berisikan pesan-pesan Islami. Suara yang keluar dari bonang dan tembang yang berisi pesan-pesan Islami ini sangat indah, sehingga masyarakat semakin penasaran
Islam. Nah, sampai saat ini salah satu tembang yang dibawakan Sunan Bonang yang masih eksis yakni Tombo Ati. Nama Sunan Bonang sendiri diberikan karena kepiawaiannya memainkan bonang. Selain memainkan gamelan, Sunan Bonang juga pandai mendalang. Beliau mengubah lakon wayang menjadi tokoh-tokoh Islami dan juga memiliki pesan-pesan agama. Semakin banyak masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang, Sunan Bonang menyisipkan banyak pesan Islami di dalamnya. Sunan Bonang berkelana dan berkeliling untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan Sunan Bonang menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam mendirikan Masjid Demak. Ia membangun salah satu tiang dari 4 tiang utama yang dibangun oleh Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Nah, sedangkan jasa-jasanya Sunan Bonang bagi masyarakat, beliau ikut membantu masyarakat untuk mencari sumber air di tempat-tempat yang kering dan gersang. Beliau juga merencanakan musyawarah para wali untuk mengganti Sunan Ampel yang sudah wafat. Sunan Bonang juga ahli dalam bidang pendidikan. Catatannya terangkum dan dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Naskah tersebut kini tersimpan di Museum Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 di Bawean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Danta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Ayahnya adalah Sunan Ampel dan ibunya Dewi Chandrawati. Beliau merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Syarifuddin atau Raden Khosim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan miskin. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Duwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat mengajarkan ajaran Islam di desa tersebut. Berhubung beliau mempunyai hubungan dengan Sultan Demak yang baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sultan Mayang Madu. Karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Beliau selalu memperhatikan kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya seperti membangun rumah, membuat alat memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut lebih baik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara perlahan-lahan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri. Sunan Derajat berdakwah dengan ajaran catur piwulang yang isinya: pertama, berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Kedua, berikan kepada orang yang kelaparan. Ketiga, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Keempat, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Beliau juga mengajarkan ajaran Kepali Pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari, yang isinya: pertama, membuat senang orang lain. Kedua, dalam suasana riang, kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. Ketiga, kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. Keempat, kita harus selalu
menekan hawa nafsu duniawi. Kelima, dalam diam akan mencapai keheningan, dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan yang mulia. Keenam, suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan tokat kepada orang buta, memberikan makan kepada orang lapar, memberikan pakaian kepada orang telanjang, dan memberikan tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Sunan Derajat juga memiliki jalur berdakwah melalui seni dan budaya. Salah satu tembang ternama yang digubahnya adalah Macapat Kapur yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi dan beralih ke kehidupan rohaninya. Selain dengan menggubah tembang, Sunan Derajat juga sekali-kali mementaskan pertunjukan wayang sebagai salah satu sarana dakwahnya. Sekian, itulah tadi cerita dari Sunan Derajat. Bisa disambung ke cerita yang selanjutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini Faiz akan menceritakan mengenai salah satu tokoh Wali Songo yang bernama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ada yang mempunyai nama Sira Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga Waliullah Tanah Jawi Langgeng ing Bawana. Sunan Kalijaga itu siapa sih? Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Mengapa? Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Raden Mas Said sendiri lahir pada tahun 1440 Masehi di Tuban. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1513 Masehi di Kadilangu, Demak. Beliau adalah anak atau putra dari Tumenggung Wilwarita dan Dewi Nawangaru. Cerita mengenai Wali Songo akan saya mulai dari Raden Wali Songo yang dulunya merupakan seorang perampok yang selalu mengambil hasil-hasil bumi di gudang penyimpanan milik orang-orang kaya. Nah, hasil rampok ini kemudian dibagikan kepada rakyat-rakyat miskin atau orang tidak mampu. Suatu hari, Raden Mas Said berada di hutan. Kemudian beliau melihat seorang kakek tua yang ternyata kakek tua tersebut bernama Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti emas, jadi Sunan Kalijaga melihat tongkat itu seperti emas. Ia merampas tongkat itu dari tangan Sunan Bonang. Katanya, hasil rampokan itu akan dibagikan kepada orang yang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan hal itu. Dan dia menasihati kepada Raden Mas Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu kemudian Sunan Bonang menunjuk pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Mas Said ingin mendapatkan harta tanpa bersusah payah atau tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Karena itu, Raden Mas Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Mas Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Mas Said berkata bahwa ia ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu
Dia menggagas baju takwa, perayaan Sekatan, Grebek Paulus, serta lakon carangan layang, Kalimah Sodo dan Petruk jadi ratu, atau dalam bahasa Jawa Petruk menjadi ratu atau Petruk jadi ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini pula konsep Sunan Kalijogo. Metode Sunan Kalijogo sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Panandarana, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahmat Yasi, absen 22, akan menceritakan tentang Sunan Kudus. Ja'far Syadiq atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus lahir di keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali A. Sebelum meninggal, ayahnya adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Syadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah, Ja'far Syadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, dia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Syadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Dalam uraian genealogi Wali Songo, humanisasi strategi dakwah Sunan Kudus yang ditulis oleh Mas Udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Sunan Kudus. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Sunan Kudus, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Syadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Syadiq atau Sunan Kudus pun tutup usia. Tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sekian cerita tentang Sunan Kudus dari saya. Bisa dilanjutkan dengan cerita yang lain. Terima kasih. Sunan Muria. Beliau itu sunan yang termuda di antara Wali Songo. Bukan dia yang terakhir, tapi dia itu yang termuda dakwanya di usia yang muda. Dan ayah beliau itu juga sunan, namanya Sunan Kalijaga. Sunan Muria melanjutkan strategi dakwah ayahnya dengan menyebarkan ajaran Islam di Jawa melalui media seni dan budaya. Nah, di mana beliau itu belajar agama langsung dari bapaknya, Sunan Kalijaga. Setelah beranjak ke remaja, beliau belajar kepada Ki Ageng dan Kudus dan Adipati temannya. Nama sebenarnya itu bukan Sunan Muria, itu hanya sebutan.
nama sebenarnya ialah Umar Said. Julukan Sunan Muria itu disematkan oleh masyarakat sekitar karena ia tinggal di Gunung Muria. Beliau juga suka bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan kesenian di lingkungan sekitarnya. Disitulah dakwah beliau dimulai. Sebagaimana dakwah ulama wali songolannya, Sunan Muria juga merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat serta menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang diubah Sunan Muria itu adalah tradisi bancahan yang semula ditujukan kepada gunung dan alam diubah menjadi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para leluhur yang telah lama tinggal di sana dengan doa-doa Islam. Selain itu, Sunan Muria mengembangkan penulisan tembang cilik jenis Sinom dan Kinanti. Tembang tersebut masih populer hingga sekarang di kalangan masyarakat Jawa. Pada akhirnya seperti itu gambaran dari dakwah yang dilakukan Sunan Muria, menyebarkan kebaikan, mengajarkan kepada sesama tentang Islam lewat seni dan budaya. Sunan Muria meninggal dunia pada 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria. Sekian, semoga bermanfaat. Demikian cerita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.